أنا ابدع دباب، ابدع جاري، ابدع فرس، ابدع خيل. Halo Bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah pastinya kali ini aku nggak sendiri tapi sudah ditemani oleh Mbak Desi Israhyanti nih selaku analis PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Gimana nih kabarnya Mbak Desi? Baik Mbak Cecilia. Nah hari ini tuh kita mau bahas apa sih Mbak Desi? Ya, kita mau bahas valuasi Medco Mbak Cecilia. Valuasi Medco ya, dengar-dengar katanya mengalami peningkatan ya? Betul, bahkan multi-bagger Mbak. Waduh, ini pastinya menarik banget ya untuk disimak buat para bosku. Makanya jangan kemana-mana ya bosku. Tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah Mbak Desi nih, tadi kan udah sempet sedikit ada bahas-bahas nih kalau Medco ini mengalami penguatan. Emang apa aja sih profil bisnisnya, terus apa aja penggerak utamanya nih yang mendorong Medco ini untuk kuat sampai tadi katanya apa? Multi-bagger. Multi-bagger tuh. Iya. Iya, jadi gini Mbak Sisil, untuk Medco ini memang profil bisnisnya sekarang cukup menguat ya. Kenapa? Karena memang Medco ini cukup gencar berekspansi ya, melakukan ekspansi. Yang kita lihat kemarin ya baru aja dia mengakuisisi koridor blok ya, ConocoPhillips. Itu juga cukup berpengaruh juga terhadap produksinya yang akhirnya juga berpengaruh terhadap kinerja keuangannya. Kemudian juga kalau kita lihat juga untuk Medco ini dia punya bisnis di tambang mineral ya, yang mana iya, yang mana itu komoditasnya tembaga sama emas. Dan seperti yang kita tahu sebagaimana dorongan pemerintah juga ya untuk elektrifikasi ini kan akan mendorong permintaan untuk ya, dari sisi peningkatan kendaraan listrik ke depannya seperti itu. Jadi ini juga yang menjadi salah satu penggerak utama juga untuk profil bisnis Medco seperti itu. Mantap. Nah Mbak Desi, tadi kan sempat disinggung sedikit nih kalau misalkan Medco ini sebenarnya sangat ekspansif ya dalam beberapa tahun terakhir. Nah terus bagaimana sih kontribusi si ConocoPhillips ini pasca akuisisi terhadap bisnisnya Medco nih Mbak Desi? Iya, memang Mbak Sisil pasca akuisisi ConocoPhillips ya di koridor blok itu memang secara produksi memang mengalami kenaikan, nggak cuma dari aset portofolionya. Kalau kita lihat juga karena Natuna si Blok B ini juga kan dia merupakan salah satu yang terbesar ya asetnya di Asia Tenggara untuk migas, sehingga ini berpengaruh terhadap produksi. Kemudian juga dari sisi cadangan sumber daya itu juga mengalami kenaikan, yang ini merupakan indikator juga ya dari keberlanjutan bisnis ke depannya untuk Medco seperti itu. Iya. Mbak Desi, tadi kan disebutkan bahwa Medco ini sangat ekspansif dalam beberapa tahun ini sampai melakukan akuisisi juga, pastinya butuh pembiayaan besar kan ya Mbak Desi. Nah, pastinya kan dengan pembiayaan itu ada utang yang meningkat nih buat Medco nih. Kalau ada duit udah gue bayar. Nah, gimana sih cara Medco ini mengatur kemampuan dalam memenuhi kewajibannya nih? Karena pastinya kan utangnya meningkat juga ya. Betul. Gitu. Ya, memang untuk akuisisi ConocoPhillips ini mereka menerbitkan surat utang ya, obligasi. Dan ini tentunya akan meningkatkan leverage perusahaan. Tapi kita di sini melihat bahwa strategi manajemen Medco ya dalam memenuhi kewajibannya seperti itu ya, itu tercermin juga dari komitmennya untuk menurunkan tingkat leverage perusahaan seperti itu sampai kembali ke level sebelum mereka menerbitkan surat utang untuk akuisisi tersebut, Mbak Sisil, di tahun 2024. Kemudian juga dari sisi kebijakan keuangan juga ya Mbak Sisil, yang kita lihat cukup baik untuk manajemen strategi Medco ini ya. Yang pertama dari sisi cash flow perusahaannya juga kita lihat cukup meningkat ya. Kemudian juga dari sisi cash cost untuk efisiensi juga mereka menargetkan di 10 US dollar ya per barelnya, dan mereka di sepanjang semester 1 itu di 7 dolar, dan kita lihat ini juga merupakan strategi efisiensi juga Mbak Sisil. Bener juga ya. Dan kemudian dari kebijakan keuangan dari sisi dividen juga, dividen
mereka menargetkan juga ada Rp15 sampai Rp20 per sahamnya di tahun mendatang seperti itu. Dan ini juga yang kita lihat menjadi salah satu komitmen ya yang menandakan mereka willing gitu ya untuk membayar, dan juga dalam pengaturan kebijakan keuangannya bisa menjadi potensi mereka untuk membayar dan juga deleveraging seperti itu. Berarti walaupun berhutang cukup tinggi tapi tetap bisa ini ya memenuhi kewajibannya gitu. Betul, ya Mbak dengan Desi. peningkatan cash flow-nya itu. Cakep. Mbak Desi, tadi kan ada disebut nih bahwa Medco ini cash flow-nya mengalami peningkatan juga ya. Nah, pastinya kita pengen tahu gimana sih performa keuangan dari si Medco ini. Iya, untuk kinerja keuangan Medco ini kebetulan di semester 1 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Mbak Sisil. Di mana kenaikan pendapatannya itu 80%. Cukup besar ya? Iya, ke 1,15 miliar dolar ya Mbak Sisil ya. Dolar. Kemudian juga untuk net profit marginnya juga di level 22%. Kemudian juga untuk cash levelnya cukup baik Mbak Sisil, dan kita perkirakan cash levelnya ada di 795 juta dolar ya Mbak Sisil ya. Dan juga untuk perkiraan kami untuk pendapatannya di akhir tahun ini ada di 2,35 miliar dolar ya Mbak Sisil ya, karena memang ditopang oleh penguatan harga minyak dan ya, gas betul. ya yang memang sekarang cukup tinggi ya Mbak Cukup Sisil. signifikan ya. Cukup signifikan, dan kita perkirakan juga harga rata-rata penjualan Medco itu di akhir tahun ada di 93 dolar ya per barelnya seperti itu. Karena memang tadi kenaikan demand untuk migas seperti yang kita ketahui ya Mbak Sisil ya, dan kalau kita perhatikan juga untuk makroekonomi saat ini kan memang pasokannya sedang mengetat ya, sehingga untuk harga minyak itu cenderung mengalami kenaikan, dan ini juga yang menopang untuk kinerja keuangan Medco juga ke depannya. Nah, Mbak Desi nih, kalau misalkan kita melihat kondisi global saat ini kan cukup mengkhawatirkan nih Mbak Desi, soalnya kita ada bayang-bayang resesi nih. Buset. Nah, kalau dari Mbak Desi sendiri sebenarnya gimana sih melihat prospek bisnis dari Medco ini ke depannya? Apakah masih ada katalis positif nih Mbak Desi? Iya, Mbak Sisil, memang kalau kita lihat potensi resesi ya, perlambatan ekonomi global ke depannya itu akan berpengaruh terhadap permintaan komoditas energi ya Mbak Sisil. Tapi kalau kita bisa timbang lagi dari sisi kondisi makroekonomi saat ini, misalkan dari OPEC Plus yang akan memangkas produksinya sebesar 2 juta barel untuk bulan depan ya, dimulai dari bulan depan, itu juga akan mengetatkan pasokan. Kemudian juga dari sisi inventory US juga yang sudah mengetat juga seperti itu Mbak Sisil. Jadi kita prediksi harga minyak juga pun masih akan tinggi, biarpun dia mengalami penurunan tapi masih di level atap ya, kalau kita bandingkan dengan harga normalnya seperti sebelumnya seperti itu. Dan kemudian juga dari sisi bisnisnya Medco sendiri, yang mana dia sekarang tuh fokus dengan gas Mbak Sisil. Gas, kemudian juga energi terbarukan seperti geothermal, kemudian juga PV solar panel ya Mbak Sisil ya, itu juga yang akan menopang, apalagi kalau kita ketahui sekarang kan dengan Paris Agreement dari dukungan global, terus juga pemerintah yang ingin meningkatkan renewable energy ya, energi terbarukan, itu juga yang nantinya akan menopang bisnis Medco ke depannya seperti itu Mbak Sisil. Jadi masih bagus ya, masih banyak katalis positif untuk prospek bisnis Medco ini ke depannya gitu ya. Biarpun minyak nantinya, mereka kan memang sudah menurunkan produksi minyaknya Mbak Sisil ya, cuman dengan dia fokus bisnisnya di gas dan permintaannya semakin meningkat untuk gas ya Mbak Sisil, energi terbarukan, itu juga jadi katalis positif lah, apalagi sekarang aset portofolionya itu semakin besar, dan Medco ini juga salah satu yang terbesar juga ya perusahaan migas di Asia Tenggara, dan ini jadi katalis positif untuk Medco.
tadi kan kita udah membahas nih mengenai Medco nih Mbak Desi. Nah, yang pengen Bosku ketahui ini gimana sih valuasi dan rekomendasinya nih Mbak Desi? Iya, kita merekomendasikan buy ya Mbak Cecilia, target price-nya di 1.280, di mana kita menggunakan pendekatan discounted cash flow model ya Mbak Cecilia, dan WACC-nya itu sebesar 8,07%, seperti itu. Jadi kalau melihat secara jangka pendek sampai jangka panjang, Medco ini sangat kita rekomendasikan karena memang dari sisi aset mereka juga ekspansif, kemudian juga katalis-katalis yang mendorong dari sisi global ya Mbak Cecilia. Masih positif ya? Masih positif. Baik, kalau begitu nih kesimpulannya Bosku, valuasi Medco kali ini buy dengan target 1.280. Nah, bagi para Bosku yang tertarik dengan Medco bisa langsung beli ya Mbak Desi. Betul. Ya pastinya ya. Terima kasih banyak nih Mbak Desi buat penjelasan tentang valuasi Medco hari ini, pastinya sangat bermanfaat gitu ya buat para Bosku ya. Nah Bosku, sampai di sini untuk valuasi Medco kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.